Apa pentingnya kita membahas masalah yang seperti ini? Ya, ada yang mengatakan ini merupakan sengaja dimunculkan ya untuk memalingkan isu. Ya, maka kita katakan kalau seandainya maksudnya itu adalah memalingkan isu kebijakan pemerintah, masalah ini, masalah itu, maka kita katakan tidak ada masalah yang paling besar. Iya, yang terjadi di muka bumi ini lebih daripada orang-orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Adapun permasalahan bensin naik, permasalahan dolar rupiah melemah, atau permasalahan barang-barang listrik naik, sehingga karena pemerintah ingin menaikkan listrik, misalkan menaikkan bensin supaya isu itu menjadi tenggelam, maka dimunculkanlah isu pencela Rasulullah SAW. Maka kita jawab, kalau seandainya manusia hari ini nggak punya listrik, nggak ada lampu di rumahnya, maka itu jauh lebih ringan daripada orang-orang yang mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Iya, apapun isu dan keinginan yang mereka inginkan, yang jelas kita sebagai seorang Muslim harus ada rasa kebencian dalam hati ketika Nabi kita dihina. Iya, dan tentunya banyak sekali orang-orang hari ini ya yang terjerumus dalam ilmu kalam, yang terjerumus dalam ilmu filsafat, atau bergaul dan sangat memuja orang-orang kafir, maka akan lahir manusia-manusia yang seperti ini. Maka kita ingatkan dengan nasihat-nasihat para ulama kita, dan juga kita ingat dalam kisah dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan suatu kaum yang mereka dilarang untuk mengusik dan mengganggu unta Nabi tersebut, untanya. Kemudian salah seorang dari tokoh penduduk negeri tersebut, ya, dia membunuh unta yang dilarang oleh Nabi dilarang oleh Allah untuk diganggu. Kemudian Allah datangkan bencana kepada mereka. Dan bencana itu tidak hanya didatangkan kepada orang yang membunuh unta, tetapi bencana juga didatangkan oleh Allah kepada orang-orang yang mendiamkan dan terlibat di dalam permasalahan tersebut. Ini adalah masalah besar yang sekarang dilecehkan. Itu adalah Nabi itu sendiri, Rasulullah SAW itu sendiri. Walaupun setiap zaman, setiap masa kita dapatkan orang-orang yang mencela Rasulullah SAW, bukan berarti ini menjadi perkara yang sepele, bukan berarti ini kemudian didiamkan, bukan berarti ini di nomor 10 kan, tidak. Tapi ini sebagai bentuk kekhawatiran kita, amal ma'ruf wa nahi anil munkar. Jangan sampai ketika Allah mendatangkan bencana dari orang-orang yang mereka mencela Rasulullah SAW, orang yang tidak ikut mencela juga akan terkena imbasnya. Nah, Allah mengatakan dalam ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, dan tidak ada kezaliman yang lebih besar. Tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi ini, para hadirin dan hadirat, lebih daripada orang-orang yang melecehkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berkurang, walaupun di dunia ini seratusan juta, miliaran manusia di muka bumi ini mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi wabillahi wa tallahi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap mulia. Beliau tetap diagungkan ya di sisi Allah oleh penduduk langit, semuanya memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya siapa saja yang menghina dan menjatuhkan engkau wahai Muhammad, maka niscaya dia akan celaka, kata Allah Rabbul Alamin. Sehingga kita memberikan masukan kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, nikmati saja dunia ini oleh kalian. Lakukan apapun yang kalian lakukan di muka bumi ini. Mau kalian berzina, mau kalian mabuk-mabukan, lakukan. Lebih baik kalian menikmati dunia ini daripada sibuk kalian membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya engkau mati di atas kekufuran, engkau sudah tidak sempat lagi menikmati indahnya khamar. Engkau tidak sempat lagi menikmati keindahan kehidupan nanti setelah kematianmu. Engkau akan dicelupkan oleh Allah dalam api neraka.
Maka kesempatan di dunia ini yang sesaat ini, kalau seandainya memang kau tidak mau masuk Islam, nikmati saja dunia. Jangan sibuk untuk mengurusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.